Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita light novel Solo Leveling Ragnarok chapter 66 sampai chapter 69. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu kalau manhwa dengan light novel itu ceritanya rada-rada berbeda gitu cuy. Tapi seiring berjalannya waktu, gue yakin kalian bisa mengerti. Di sini kita akan diperlihatkan kelakuan Suho yang sangat di luar nalar hingga membuat Hunter Baek Miho jadi terintimidasi. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi pada saat ini, Suho telah berhadapan dengan Arsa, sang Ratu Lebah. Karena Arsa masih belum menunjukkan perlawanan, mereka pun terus berbincang-bincang. Tapi pada saat itu, Beru menyadari sesuatu dan memukul Arsa dengan tinjunya. Dan betapa mengejutkannya, tubuh Arsa berubah menjadi gerombolan lebah untuk menghindari pukulan Beru tersebut. Gerombolan lebah itu kemudian berkumpul dan membentuk tubuh Arsa kembali. Dari kejadian itu, Beru menyadari bahwa tubuh Arsa itu hanyalah mimikri dan bukan tubuh Arsa yang sebenarnya. Jadi gini cuy, mimikri yang digunakan Arsa itu adalah sekelompok lebah yang berputar-putar untuk membentuk proyeksi dari wujud Arsa. Beru pun sangat kesal dan berkata, "Sialan, di mana tubuh aslimu berada?" Sedangkan di satu sisi, Suho tidak terkejut sama sekali karena sudah menduganya. Arsa kemudian menjawab bahwa ia sudah lama meninggalkan tempat ini. Itu karena salah satu lebah pekerjaku baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Jadi aku memutuskan untuk memindahkan sarangku secepatnya. Lebah pekerja yang dimaksud Arsa itu tak lain dan tak bukan adalah Lee Min-sung. Lee Min-sung ini telah menolak menjadi lebah pekerjaku dan malah mengumpulkan pasukannya sendiri. Dan tentunya Suho yang mendengar itu pun sangat terkejut. Scene kemudian berpindah ke sebuah keramaian di tengah kota di mana telah terjadi sebuah insiden. Di sana terlihat beberapa hunter tiba-tiba merasakan sakit kepala dan berubah menjadi monster zombie dan menyerang warga sipil. Semua orang yang melihat itu pun berteriak dan lari berhamburan. Dalam situasi ini, asosiasi hunter langsung memberikan peringatan darurat dan segera mengirim para hunter terdekat ke tempat kejadian tersebut. Tak jauh dari tempat kejadian, Hunter Han Jae-yuk yang sedang melacak keberadaan Lee Min-sung itu pun mendapat laporan itu dan segera pergi ke lokasi. Di saat Han Jae-yuk dan anggotanya tiba di lokasi, mereka melihat banyak mayat berserakan dan para monster zombie yang mengamuk. Namun di saat Han Jae-yuk melihat monster itu, ia menyadari bahwa itu adalah para hunter yang berubah menjadi monster zombie. Ya, mereka sekarang disebut sebagai mutan, yaitu manusia yang berubah menjadi monster zombie yang mengerikan. Tepat ketika Han Jae-yuk menyaksikan itu, serangkaian anak panah telah muncul dari langit dan menghujani para mutan yang berkeliaran. Han Jae-yuk kemudian menoleh ke belakang dan melihat ketua guild Grim Reaper, Lim Taegyu. Lim Taegyu dan anggotanya kini telah datang ke lokasi kekacauan. Lim Taegyu yang melihat para mutan itu pun sangat kesal. Itu karena para hunter yang menjadi mutan itu adalah anggotanya, yaitu para hunter yang diculik dari guild Grim Reaper. Taegyu berkata, "Sialan, bagaimana mungkin para hunterku bisa berubah menjadi mutan? Apa semua ini perbuatan Lee Min-sung? Kenapa dia melakukan semua ini?" Taegyu kemudian menarik busurnya dan menembakkan panah ke arah para mutan. Tapi di satu sisi, para anggota guild Grim Reaper kini masih ragu untuk menyerang. Karena para mutan itu dulunya adalah rekan mereka pun tak tega. Akan tetapi, Taegyu berteriak dan berkata, "Jangan ragu, para mutan ini bukan manusia lagi. Mereka bukan lagi orang yang kita kenal." Menanggapi tekad ketuanya, para hunter itu pun mengangkat senjatanya dan mulai menyerang para mutan. Karena hujan panah terus berdatangan, para mutan itu pun berhamburan dan berlindung di dalam gedung-gedung. Dan tentunya, para warga yang bersembunyi di dalam gedung itu pun menjadi korban para mutan. Jeritan warga sipil di dalam gedung itu pun bergema. Di saat para hunter mengejar para mutan di dalam gedung, tiba-tiba muncul gerombolan monster lebah di dalam gedung.
Gerombolan lebah itu pun langsung menyerang para hunter di sana. Seorang hunter berteriak dan berkata, "Semuanya hati-hati, itu bukan lebah biasa." Dalam situasi ini, para hunter itu pun harus berurusan dengan para mutan dan gerombolan monster lebah beracun. Sedangkan di satu sisi, Taegyo menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Taegyo merasa para mutan bergerak secara teratur seperti ada orang yang mengendalikan mereka. Ketika Taegyo memikirkan itu, ia merasa bahwa Lee Min-sung pasti ada di balik semua ini. Taegyo berteriak dan berkata, "Lee Min-sung, di mana kau bersembunyi? Cepat keluarlah!" Teriakan Lim Taegyo itu pun bergema dengan sangat keras hingga memecahkan kaca gedung di sekitarnya. Taegyo kemudian mengangkat busurnya ke langit dan menembakkan beberapa panahnya. Seketika itu juga, puluhan panah langsung menghujani para mutan yang menyerang orang-orang. Dan hebatnya, tidak ada satupun anak panah yang melukai warga sipil di sana. Panah-panah itu pun menembus tubuh para mutan dan menancapkan mereka ke dinding dan tanah hingga tak berdaya. Sedangkan para hunter lainnya kemudian maju dan menebas kaki dan tangan mutan tersebut secara bersamaan. Alhasil, jumlah mutan itu pun dapat berkurang secara nyata. Melihat pertarungan itu, Han Jae-yuk dan para hunter asosiasi itu pun sangat terkesan dengan kemampuan hunter Lim Taegyo. Dengan ini, semuanya pasti dapat diselesaikan dengan cepat. Namun sayangnya, realita tak seindah apa yang dibayangkan. Dan pada saat itulah, hal yang tak terduga terjadi. Sebuah pedang tiba-tiba menusuk Lim Taegyo dari belakang hingga membuatnya muntah darah. Dan ternyata, Taegyo kini telah ditikam oleh sekretarisnya sendiri. Taegyo memuntahkan darah dan bertanya, "Kenapa kau menikamku?" Sekretarisnya itu pun menyeringai dan menjawab, "Masih terlalu dini untuk mengakhiri situasi ini. Tuan Lee Min-sung masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk bermain dengan Anda." Ya, identitas sekretaris itu adalah kaki tangan Lee Min-sung. Scene kemudian berpindah ke tempat Suho dan Arsha yang masih berbincang-bincang. Arsha kemudian berkata, "Meski Lee Min-sung memberontak, tapi dia masih dengan rajin bekerja untuk menjadikanku sebagai ratu serangga yang sebenarnya." Mendengar itu, Suho sedikit bingung dengan apa yang dimaksud Arsha. Menurut laporan yang Suho tahu, Lee Min-sung akhir-akhir ini telah menyerang dan menculik para hunter. Jika dia menculik para hunter untuk membuat pasukannya sendiri, mengapa dia membunuh beberapa dari mereka? Apa mungkin membunuh orang adalah salah satu tujuannya? Setelah Suho memikirkan itu, ia pun menyadari sesuatu. Suho merasa Arsha menggunakan beberapa hunter yang dibunuh Lee Min-sung sebagai pengorbanan untuk ritual menjadikan dirinya sebagai penerus Monarch of Black West Coalition. Mengetahui rencananya terbongkar, Arsha sedikit kesal dengan Suho. Arsha berkata, "Aku tak menyangka kau dapat menebaknya dengan jelas. Mari persingkat percakapan ini. Aku harus mulai mengumpulkan pengorbanan yang dibunuh Lee Min-sung dan mencari sarang baru." Tapi Suho mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan itu terjadi. Tepat di saat Suho mengatakan itu, Arsha justru tersenyum licik dan berkata, "Sayang sekali, kau akan mati sebentar lagi. Tempat ini sudah dipenuhi dengan racunku. Ini adalah racun yang tidak berwarna dan tidak berbau yang telah kubuat dengan cermat." Dan tentunya, Suho pun sedikit terkejut. Suho akhirnya mengerti mengapa Arsha lebih banyak berbicara. Ternyata, dia menunggu untuk memastikan bahwa racunnya meresap ke seluruh tubuhku. Dan sekarang, Arsha tersenyum dengan senyum menyeramkan dan yakin akan kemenangannya. Namun di satu sisi, Beru tak kuat menahan tawanya dan tertawa dengan sangat keras. Hahaha, sungguh lelucon yang konyol. Pesan dari sistem muncul, zat beracun telah terdeteksi. Efek racun telah berhasil dinetralkan. Tanpa Arsha sadari, Suho telah terbebas dari racun Arsha. Suho bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Baiklah, aku akan segera pergi ke tempat Lee Min-sung berada. Haruskah kita pergi bersama?" Melihat Suho yang baik-baik saja, Arsha pun sangat terkejut. "Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau bisa menahan racunku? Kekuatan macam apa yang kau miliki?" Beru dan Suho itu pun menatap Arsha dengan kasihan. Karena wujud Arsha yang ada di hadapan Suho hanyalah mimikri atau tubuh palsu, Suho kemudian berbalik dan akan meninggalkan tempat ini. Dan tentunya, Arsha berteriak dan berkata, "Hai dasar sialan, jawab aku sebelum kau pergi." Suho memalingkan wajahnya sebentar dan menjawab, "Aku akan memberimu jawaban ketika aku bertemu denganmu secara langsung. Ketika hari itu tiba, kau tidak akan bisa pergi tanpa cedera."
Segera setelah itu, Suho langsung pergi meninggalkan tempat ini. Di saat Suho dalam perjalanan keluar dari dungeon, ia kemudian menonaktifkan bone skill. Rambutnya yang berwarna putih itu pun kembali hitam seperti semula. Tepat di saat Suho naik ke lantai 1, ia tiba-tiba bertemu dengan para hunter guild White Tiger yang sedang menuju ke lantai bawah. Baik Miho yang memimpin kelompok itu pun segera menghampiri Suho di sana. Namun di saat Miho melihat Suho, ia tidak melihat rambut Suho yang berwarna putih seperti yang dilaporkan. Miho merasa mungkin Suho sedang menonaktifkan kemampuan transformasi binatang miliknya. Selain itu, Miho sangat terkejut ketika melihat Suho tidak menggunakan master gas di dalam dungeon yang dipenuhi asap beracun. Ia kemudian meminta anggotanya untuk segera memberikan masker gas untuk Suho. Namun Suho mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Aku punya urusan mendesak, jadi aku harus segera pergi dari tempat ini. Tapi Miho punya segudang pertanyaan yang harus ditanyakan. Sambil mengejar Suho, Miho bertanya tentang apa yang terjadi di dalam dungeon ini. Suho menjawab bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Kita harus segera menemukan Lee Min-sung dan menghentikannya. Dan pada saat itulah, seorang hunter bawahan Miho melaporkan bahwa Lee Min-sung sedang membuat kekacauan di tengah kota. Mendengar itu, Suho dan Miho secara bersamaan langsung berlari menuju pintu keluar labirin tanpa sepatah kata. Dan tentunya, para hunter dari guild White Tiger itu pun langsung bergegas juga. Di saat mereka berlari mengikuti ketua Baek Miho dan Suho, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Seorang hunter berkata, "Bukankah Suho hanyalah hunter Rengse? Bagaimana mungkin dia bisa berlari secepat ini?" Bahkan Baek Miho sendiri juga terkejut saat melihat Suho berlari dengan kecepatan yang sama dengan dirinya yang merupakan hunter rank A. Kecepatan Suho saat ini jelas-jelas bukanlah kecepatan seorang summoner Rengse. Di satu sisi, Suho kemudian bertanya kepada Miho tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk berlari ke tempat Lee Min-sung berada. Miho menjawab, jika kita berlari dengan kecepatan penuh, 20 menit sudah lebih dari cukup. Namun Suho merasa berlari dengan kecepatan penuh hanya akan menghabiskan mana dan staminanya sebelum pertarungan terjadi. Untuk itu, Suho dengan polos meminta Miho untuk menggendong dirinya. Dan tentunya, Baek Miho yang mendengar permintaan Suho itu pun meragukan pendengarannya. Ia bertanya, "Apa kau tadi bilang kau ingin aku menggendongmu?" Suho menjawab, "Tentu saja, karena kita punya tujuan yang sama, jadi tolong gendong aku." Sambil berlari, Miho pun sangat kaget. Tunggu sebentar, aku adalah wakil ketua guild White Tiger. Apa menurutmu ini hal normal untuk dilakukan? Apa kau serius sekarang? Suho dengan serius menjawab, "Apa menurutmu aku punya waktu untuk bercanda? Aku perlu menghemat stamina sebanyak mungkin sebelum menghadapi Lee Min-sung. Kau adalah hunter rank akan menggendongku seharusnya tidak terlalu menguras stamina dan manamu." Mendengar penjelasan Suho, Miho merasa bahwa itu masuk akal juga. Itu terdengar meyakinkan. Tidak, tunggu. Mengapa ini malah masuk akal? Tepat ketika Miho merasakan aura Suho yang mengintimidasi, Miho merasa seperti sedang menghadapi ayahnya. Karena ini adalah situasi darurat, Miho tak bisa berpikir dengan jernih. Miho menutup matanya dengan erat dan berteriak, "Baiklah, setiap detik sangat berharga sekarang." Segera setelah itu, Miho kemudian mengaktifkan kemampuan transformasi binatang miliknya. Seketika itu juga, rambut Miho berubah menjadi putih dengan telinga dan ekor seperti rubah. Miho berkata, "Baiklah, ayo segera naiklah ke punggungku." Kekuatan luar biasa yang berasal dari Miho itu pun membuat para hunter di belakangnya pucat dan gemetar ketakutan. Tetapi, Suho tanpa ragu langsung melompat ke punggung hunter Baek Miho. Dalam hati Miho berkata, "Bagaimana mungkin dia tidak terintimidasi dengan aura binatang buasku? Sial, aku tak percaya jika dia adalah hunter Rengse." Suho yang bertengger di punggung Miho itu pun berkata, "Cepat, ayo kita segera pergi." Miho menggigit bibirnya dan menjawab, "Peganglah dengan erat-erat, aku akan berlari dengan kecepatan penuh." Dan seketika itu juga, Miho langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.